Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan akan firman Tuhan untuk hari ini. Tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami yang telah membangunkan kami dari istirahat kami. Terima kasih Engkau tetap mempercayakan kami kehidupan untuk kami jalani pada hari ini. Sebelum kami menjalaninya, kami hendak menerima akan firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan iman kami. Biarlah Engkau memberikan pengertian kepada kami dengan Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 2 Juni tahun 2021, terambil dari 1 Petrus 2 ayat 5. 1 Petrus 2 ayat 5 demikian bunyinya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam membangun sebuah rumah, tentulah sang pemilik rumah ataupun sang mandor memerlukan bahan-bahan yang berkualitas. Entah itu semennya, entah itu alat-alat yang kecil atau yang besar, bahkan juga batunya. Pasti tidak mau memilih batu yang asal, yang mudah rapuh atau hancur, tapi akan memilih batu yang kuat atau yang kokoh. Dan saat memulai membangun rumah, pastilah batu-batu tersebut akan dikumpulkan menjadi satu. Tidak akan dibiarkan tercerai-berai di sana ataupun di sini. Batu-batu tersebut harus dibangun di atas batu-batu yang lain, sehingga akan tahu apakah batu yang satu akan cocok dengan batu yang lain. Meskipun seluruh batu itu tidak berukuran sama ratanya. Jika batu-batu itu mudah hancur atau rapuh dan tidak pas yang satu dengan yang lain, mustahil juga rumah itu bisa dibangun dengan sangat rapih. Karena sebuah batu atau batu tunggal tidak akan berarti dalam pembangunan sebuah rumah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga adalah batu-batu dalam pembangunan rumah Tuhan. Tetapi kita bukanlah batu-batu yang mati, melainkan kita batu-batu yang hidup. Tapi bila kita ingin menjadi batu-batu yang hidup, maka kita tidak bisa hanya sembunyi atau terpisah dengan batu-batu yang lain, atau tidak mau berhubungan baik dengan sesamanya sehingga menjadi batu sandungan bagi yang lain. Sebagai batu yang hidup, Tuhan ingin agar kita senantiasa berkumpul dengan batu-batu yang lain, bersatu dengan yang lainnya dan menjadi bagian dalam pembangunan rumah Tuhan. Untuk kita bisa dipersatukan dan dicocokkan dengan batu yang lainnya, kita perlu adanya persiapan. Apakah itu? Yang pertama, kita harus siap untuk dihaluskan serta dibuat jadi indah oleh Tuhan. Proses penghalusan itu akan terasa tidak nyaman dan sakit, tetapi pada akhirnya Tuhan akan mempunyai tempat untuk Dia berdiam dan berkarya. Bila satu batu dihaluskan, dia menjadi batu yang baik dan kokoh, dan dipertemukan dengan batu yang lain, dipersatukan menjadi satu, yaitu akhirnya sebuah rumah Tuhan, maka Tuhan akan berdiam dan berkarya. Pun dengan kita,
Tuhan ingin segala kebiasaan kita ataupun karakter kita yang buruk dahulu harus dikikis, harus dibuang, supaya kita menjadi satu bangunan yang indah bersama dengan rekan-rekan ataupun orang percaya kepada Tuhan. Yang kedua adalah menjadikan Yesus sebagai batu penjuru kita atau sebagai pijakan dan arah hidup kita. Karena Tuhan Allah telah meletakkan Yesus Kristus sebagai batu penjuru di tengah umatnya. Bila seseorang yang hendak membangun sebuah rumah tidak menggunakan batu penjuru, bangunan orang itu yang hendak dibangun itu pastilah tidak sesuai dengan harapan pemiliknya. Demikian juga dengan kita. Bila Yesus tidak menjadi pijakan ataupun arah hidup kita, maka kehidupan kita akan mudah rusak, mudah hancur, mudah terhanyut oleh dunia ini. Karena itu, biarlah kita menjadi batu yang hidup, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga bersama dengan orang-orang yang percaya di dalam rumah Tuhan, bagi sesama kita, dan menjadikan Yesus sebagai yang utama dan yang terutama, sebagai pijakan dan arah hidup kita. Itulah batu yang hidup di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada saat ini. Engkau menjadikan kami menjadi pribadi yang hidup di dalam Tuhan. Kami sebagai batu yang hidup yang Engkau gunakan di dalam pembangunan rumah-Mu Tuhan, biarlah kami dapat berguna bagi pembangunan rumah-Mu. Dan kami juga dapat hidup bersama-sama berdampingan, dipersatukan oleh Tuhan dengan sesama kami, dengan orang-orang yang percaya kepada Engkau. Supaya kami ya Tuhan dapat menjadi sebuah bangunan yang indah, tempat Tuhan berdiam dan berkarya dalam hidup kami. Dan biarlah Engkau ya Tuhan Allah kami senantiasa menjadi batu penjuru dalam kehidupan kami. Yesus Kristus menjadi pijakan dan arah hidup kami, agar hidup kami tetap hidup di dalam jalan kebenaran-Mu, tidak melenceng, tidak mudah rapuh ataupun hancur. Terima kasih Tuhan, kami hendak menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk kami semakin mengenal Engkau dan mengimani akan Engkau, sehingga kami menjadi dewasa di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan memberkati dan senantiasa menjadikan kita sebagai batu yang hidup di dalam Tuhan, yang berguna dan menjadikan Tuhan sebagai batu penjuru dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Salam. Oh, my soul, I worship